Guys, kalian udah tahu belum berita terbaru terkait elektabilitas Anies Baswedan? Elektabilitas anjlok, Anies bakal dievaluasi oleh SBY. Bakal calon presiden koalisi perubahan Anies Baswedan menemui Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat pada Jumat 25 Agustus 2023 di Cikeas, Bogor. Terkait hal tersebut, Wasekjen DPP Partai Demokrat Renanda Bahtar mengatakan, kita tahu Mas Anies Baswedan sejak awal malah diunggulkan, akan tetapi banyak faktor yang menyebabkan memang Mas Anies Baswedan mengalami turun. Dalam konteks itulah pertemuan dan pembicaraan malam pada 25 Agustus 2023 dilakukan. By the way guys, kalau elektabilitasnya Anies Baswedan melorot terus, kira masih pantaskah Anies Baswedan disebut sebagai capres koalisi perubahan? Dan kira-kira kok nggak seperti biasanya ya Ajeng ya? Seharusnya jika elektabilitasnya menurun, katanya solid, ya berjuang sama-sama untuk menaikkan elektabilitas dari Pak Anies. Apakah ini karena desas-desus bahwa Pak Anies Baswedan memilih Caimin, Muhaimin Iskandar untuk dijadikan cawapres? Makin jelas kekacauan di tubuh koalisi perubahan dan makin rapuhnya koalisi perubahan, teman-teman. Ya, bisa jadi kalau nanti cawapresnya bukan Pak AHY, loncatlah Demokrat ya, pindah haluan. Makin kelihatan rapuh koalisi ini ya. kalau elektabilitasnya Pak Anies Baswedan jeblok terus, apakah Pak Anies Baswedan bisa memenangkan Pilpres 2024 besok dengan elektabilitasnya yang terus-terusan anjlok? Baswedan, elektabilitas anjlok, Anies bakal dievaluasi oleh SBY. Aku bilang juga apa kan, bener kan? Udah, nggak usah berkelit di balik anjloknya elektabilitasnya Anies Baswedan. Kalau kalian memang satu koalisi solid, ketika elektabilitasnya Pak Anies Baswedan anjlok, ya kalian kerjasama untuk menaikkan, bukan dengan kata-kata mengevaluasi bla bla bla. Nah, sekarang kalian tahu kan tertundanya kenapa Pak Surya Paloh tidak secara resmi segera mengumumkan siapa cawapres pendampingnya Anies Baswedan? Itu karena memang Pak Surya Paloh nggak serk dengan AHY. Jadi dia mencari orang yang tepat dulu. Dan sekarang sudah menemukan orangnya. Sekarang saya yakin Demokrat nggak akan bertahan di koalisi ini. Betul nggak sih? Nggak usah berkelit di balik alasan anjlok gitu. Ya karena memang sudah nggak sesuai ekspektasi. Yang diharapkan AHY akan mendampingi Anies Baswedan ternyata nggak jadi. Nah sekarang tinggal gini aja deh, merapat kemana? Mau ke kubunya Pak Gerindra, Pak Prabowo, atau ikut Pak Ganjar? Tapi kayaknya kemana ya? Bingung Selamat ya. Berjuang. Guys, kalian udah tahu belum berita terbaru terkait elektabilitas Anies Baswedan? lebih baik Anies dievaluasi, dan AHY nggak bisa duet sama Anies. Udah bubar aja, bubar koalisi perubahan, bubar aja. Ya bisa jadi ya, koalisi perubahan nantinya akan bakal rungkat seperti apa yang dinyanyikan Putri Aryani pada saat hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia. Koalisi perubahan rungkat. Koalisi bubar, koalisi perubahan. Evaluasi lebih baik. Nggak ikut Pilpres 2024 juga lebih baik. Koar-koar terus kamu. Koalisi perubahan Anies AHY, mantap. Guys, kalian udah tahu belum berita terbaru terkait elektabilitas Anies Baswedan? Assalamualaikum Bu. Ibu nonton berita di mana? Kata siapa Bu? Elektabilitas Pak Anies turun, malah tambah naik semenjak beliau menghadiri undangan dari
BEM UI. Terserah ibu aja lah. Yang penting ibu senang. Benarkah tercecernya elektabilitas Anies Baswedan karena Surya Paloh? Aja. Aduh, nggak tambah pinter, ya kan? Playing victim mulu gitu loh. Satu sisi sebetulnya kamu tuh sudah sadar gitu loh, ya kan? Sudah sadar bahwa Nasdem itu sudah malas-malesan gitu loh. Cuman kenapa masih playing victim gitu loh? PKS sama Demokrat pengen segera diumumkan cawapresnya supaya strategi pemenangannya bisa diatur-atur lah, ya kan? Dibikin strateginya kata Demokrat. Lah sekarang emang kalau Demokrat masih ngotot AHY, ya kan, jadi cawapresnya, Nasdem mau apa, PKS mau apa, itu aja udah, ya kan. Sekarang Nasdem itu bukannya tersandra kekuasaan atau apapun ya bahasa yang kalian bilang itu. Kalian tuh cuma playing victim. Dari dulu kita juga udah bilang perubahan itu nggak bakalan kemana-mana syarat dengan kepentingan masing-masing partai, ya kan. Orang kalian tuh gak solid, nggak usah diapa-apain, itu juga nyungsep, tau gak? Nah sekarang kalau kamu pintar, ya kan, nggak cuman koar-koar provokatif ini dan itu, tuh dukung itu AHY, ya kan, majikan itu, majikan kamu itu, ambil sikap gitu loh, ya kan, punya partai bekas pemenang pemilu, masa direndahin begitu sama Nasdem, diatur-atur begitu, Terseok-seok ya kan? Demokrat cabut. Ya kalau Nasdem mau belakangan kan berarti kan kalian sudah nggak solid, ya kan. Mau ngapain nanti di akhir masa pencalonan diumumkan dan bukan AHY, udah terlambat. Dari sekarang aja cabut tuh, ya kan, daripada jadi partai gurem terus kamu nganggur, ya kan, mau demo ke sana kemari narik nasi bungkus, apa tuh? Guys, kamu udah tahu belum berita terbaru terkait elektabilitas Anies Baswedan? Guys, ada yang ngibul guys, ngibulisasi guys, ada yang ngibul guys, katanya Pak Anies mau di evaluasi oleh SBY. ngibul nggak laku. ini kan Begitulah kalau apa, orang sakit berdemokrasi, orang banyak dosanya mau adakan perlombaan, ya kan, ibarat mengadakan perlombaan, belum bertanding sudah takut duluan dengan membawa narasi-narasi yang menyesatkan. Kasihan. Nah, ini kan Guys, kau udah tahu belum peta koalisi pilpres terbaru? Yuk kita bahas. Ini si tukang nyinyir nongol lagi. Peta koalisi yang sudah beralih ke Prabowo, PAN, PKB, Golkar, dan apalah itu, nggak berpengaruh jeng, ya, nggak ngefek sama sekali. Elektabilitas Ganjar tetap meningkat, apalagi partai-partai yang bergabung ke Prabowo, partai bermasalah, ya, kita tunggu. Perindo masalah apa? Kita sama-sama tahu ya.
PKB masalah apa, Golkar masalah apa, kita lihat sama-sama aja nanti. Yang jelas, perubahan yang kamu maksud tentang pilihanmu, bahwa koalisi mereka tidak pernah berubah. Karena memang orang yang di dalam itu niatnya memang mau berubah, mau merubah negara Indonesia ini dan merubah kebijakan. Dan yang paling berbahaya nih, jangan sampai merubah Pancasila, merubah ideologi, jangan sampai guys. Nah, ini yang kita takutkan kalau untuk koalisi perubahan. Kalau soal Prabowo dan beberapa partai yang bergabung di koalisinya mereka, Ajeng Kute, aku mau katakan sama kamu, tidak berpengaruh apa-apa ya. Nanti juga setelah di dalam, mereka juga akan tahu bagaimana sepak terjangnya para ketum-ketum partai tersebut. Masih yang bersih itu masih Ganjar Pranowo ya, masih koalisi Ganjar Pranowo. Santai aja, nggak usah panik. Kalau kamu merasa koalisi perubahan itu solid, kita lihat 2024 siapa yang menang. Ajeng Kute, kita challenge nih, challenge. Kau ingat ini Viti, simpan nih Ajeng. Akustik pasti ada di profil kamu nanti. Simpan siapa yang menang, koalisinya kamu atau koalisinya kami, koalisinya Ganjar Pranowo ya 2024. Ingat, lu tandain nih gue, lu tandai. Siap? Oke? Kita fair ya, fair, tanpa menjatuhkan siapapun untuk maju ke depan, untuk naik ke atas tanpa menjatuhkan. Oke? Dan aku minta, aku peringatkan kepada oposisi untuk jangan pernah saling menjatuhkan. Kita fair, kita bersaing sehat ya. Kamu mau merubah kebijakan, itu programnya kamu, kita programnya kita melanjutkan program ya yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Itu saja. Soal koalisi ini ke sini, itu ke situ, nggak masalah bagi kita, nggak ada masalah ya. Kita juga bakal meminang orang yang berkualitas. Kalau tidak berkualitas, sanagih jauh-jauh saja. Oke? Salam NKRI 2024, Ganjar Pranowo. Mula hati for Ganjar. Benarkah tercecernya elektabilitas Anies Baswedan karena Surya Paloh? Tarama Aceng baru sadar ya. Kenapa gak dari Ajeng nggak perlu pakai pengamat politik lah. Masyarakat sekarang udah pintar ya sudah pintar. Dari rekam jejak, dari pidato Anies yang ini itu ya, orang kalau ditanya juga udah tahu kalau si dia itu memang jagonya di kata-kata tuh. Yang sementara kita nyari pemimpin yang jago kata-kata ya jago kerja ya, dalam arti bisa berdiplomasi tapi juga jago kerja juga. Kalau bos lo kan cuman jago kata-kata, kata-katanya pun nggak jelas ya. Yang kedua, lo bilang tadi pengamat politik mengatakan karena Surya Paloh tersandra oleh kekuasaan. Ya salahnya dia. Sementara dia masih di koalisinya Pak Jokowi di pemerintahan, dia ngusung tuh yang junjungan lo yang memang antitesanya dari Pak Jokowi ya. Ya kalau memang mau dia nggak ada tersandra, keluar saja toh, keluar dari koalisi pemerintahan. Gitu caranya biar elektabilitas Anies ya tambah turun. Gitu ya Jeng ya, Tarama. Sering. Guys, kalau udah tahu belum berita terbaru terkait koalisi perubahan dan itu guys, adiknya Ratna Sarumpait lagi bicara ini. Adiknya Ratna Sarumpait. Jadi kalau ketemu Breok sama mantan presiden prihatin, memang
ada pengaruh. Emang di pertemuan itu bisa terjadi satu kesepakatan. Biar kamu teriak dari Monas itu, guys, saya mau ketemu mantan pemimpi gitu kan. Bukankah sudah tahun kemarin sudah makan obat kah? Nggak seperti biasanya ya, Ajeng seperti itu ya. Kenapa? Kelihatan dari koalisi perubahan itu nggak solid, rapuh. Ya, nggak seperti biasanya. Kenapa? Kita tahu, segetol apapun mereka koalisi, pasti mereka akan sangat mementingkan partainya sendiri. Seperti Ajeng ini, dia kan timnya Demokrat. Ketika Pak Anies mulai beralih atau menoleh ke cawapres lain, bukan AHY. Inilah yang terjadi. Ini membuktikan bahwa koalisi dari koalisi perubahan itu nggak solid, rentan, rapuh, pondasinya kurang kuat. Jadinya seperti ini. Apalagi dengar-dengar kabar Cak Imin lah yang dipilih oleh Pak Anies Baswedan. Dengar-dengar teman-teman, ini belum fix. Dengar-dengar seperti itu. Kalau nanti Pak Anies Baswedan memilih Cak Imin, maka rungkatlah Partai Demokrat kemudian akan marah dan mungkin saja bisa saja beralih ke koalisi yang lain. Kenapa nggak dari dulu? Karena memang sebenarnya Pak Anies Baswedan itu tidak ada potensi untuk bertarung di Capres 2024. Nggak ada potensi untuk menang, itu sangat kecil menurut saya. Nggak tahu menurut teman-teman seperti apa. Baru sadar. Dan inilah politik teman-teman. Nggak ada kawan yang abadi, nggak ada musuh yang abadi. Kawan bisa menjadi teman, teman bisa menjadi lawan. Inilah politik. Koalisi yang sangat rapuh. Bisa saja ntar tiba-tiba koalisi dibubar. Baru sadar elektabilitas Pak Anies makin turun dan merosot tajam. Kalau seperti ini, apakah Pak Anies masih cocok di koalisi perubahan untuk dicalonkan menjadi calon presiden? Apakah masih pantas? Ya, kita semua tahulah dari dulu kok Anies itu memang gak ada potensi menjadi calon presiden 2024. Ayo mainkan lagi. Semakin terlihat rapuhnya koalisi perubahan, semakin dekat kerungkatan dari koalisi perubahan. Kita lihat saja nanti. Kita penonton teman-teman. Kita penonton ya, dan pada akhirnya kita akan tepuk tangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.